Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan pada potret kasus dalam darah haid, masih di dalam darah haid. Potret kasusnya begini. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kejadian-kejadian yang kemungkinan dialami oleh wanita. Ini perlu ditampilkan karena pengalaman wanita yang satu dengan yang lainnya tidak pasti sama. Ketidaksamaan ini meliputi beberapa hal, seperti keluarnya darah terputus-putus, warna dan sifat darah berbeda-beda, serta siklus haidnya yang tidak sama tiap bulannya. Kasus-kasus ini bisa didekati dengan menggunakan kata kunci yang pada video kemarin dibahas kata kuncinya itu, agar lebih memudahkan dalam memahaminya. Bisa dicermati melalui beberapa contoh kasus. Seperti di bawah ini kasus dan contohnya. Yang pertama, darahnya terputus-putus. Ada wanita yang keluar darah 7 hari. Terus menerus, 7 hari terus menerus. Ada juga yang keluar darah terputus-putus. Pertanyaannya adalah, apakah semua itu dianggap haid atau bagaimana? Tentunya harus dikembalikan kepada kriteria darah haid yang telah diuraikan sebelumnya. Contoh, begini. Kasus contohnya, contoh. Darah yang keluar terus-menerus. Misalkan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar darah. 8 sampai tanggal terakhir bulan itu bersih. Nah, berarti haidnya 7 hari. Karena memenuhi minimal haid. Apa minimal haid? 24 jam. Dan tidak melebihi batas maksimal haid. Apa batas maksimal haid? 15 hari. Ya. Contoh darah yang keluarnya terputus-putus. Yang barusan contoh darah yang keluar terus-menerus. Sekarang contoh darah yang keluar terputus-putus. Contohnya begini. Tanggal 1, 2, 3 haid. 4, 5 bersih. 6, 7, 8 haid lagi. 9 sampai terakhir adalah bersih contohnya. Nah, darah yang keluar kan terputus-putus. Berarti haidnya berapa hari? Ulangi. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 keluar darah. 4, 5 bersih. 6, 7, 8 keluar darah lagi. 9 sampai terakhir
sampai bulan tanggal akhir di dalam bulan itu bersih. Berarti hitungan haidnya berapa hari? Nah, keterangannya yang dinamakan hitungan haidnya adalah 8 hari. Kenapa? Karena memenuhi minimal haid dan tidak melebihi batas maksimal haid. Hitungan 8 hari memasukkan masa bersih di tanggal 4 dan 5. Ya. Karena menurut kaul as-sahbi atau pendapat yang dijadikan pegangan, masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haid yang terputus-putus dihukumi sama dengan haid. Itu adalah kaul sahbi. Nah, kedua contoh di atas yang ditampilkan dalam bahasan berikut dikaitkan dengan kata kunci haid. Contoh yang masuk dalam kategori haid. Karena darah tidak kurang dari masa minimum dan juga tidak melebihi masa maksimum haid. Namun, dalam contoh berikut memunculkan pertanyaan. Bagaimana bila wanita tersebut di tanggal 4 mandi untuk bersuci? Dengan asumsi darah tidak keluar lagi. Ternyata darah keluar lagi pada tanggal 6 tadi kan gitu. Jadi ulangi contoh yang tadi. Tanggal 1, 2, 3 keluar darah, 4, 5 suci. 6, 7, 8 keluar lagi. Maka dihitung darah haidnya 8 hari. Pertanyaannya bagaimana pada tanggal 4 si wanita itu bersuci dengan asumsi darah tidak akan keluar lagi. Disangkana darah nate keluar nate 3 hari we tanggal 1 2 3 gitu. Tanggal 4 suci. Maka perempuan tersebut adus. Ternyata tanggal 6, 7, 8 keluar lagi darah. Nah, pada kasus ini banyak dialami oleh orang-orang yang terburu-buru ingin segera suci dengan berbagai alasan. Menurut Imam Nawawi, ketika darah berhenti, maka diperbolehkan bagi seorang wanita mandi untuk bersuci dengan konsekuensi harus melakukan kewajiban seperti sholat dan puasa. Bila kemudian darah keluar lagi, maka hukum-hukum haid terikat kepadanya dan ia boleh mandi bersuci lagi bila darah berhenti. Begitulah seterusnya selama darah tidak melampaui 15 hari. Bila melampaui 15 hari, tentunya dipastikan suci dan wajib mandi. Ya. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, ketentuan seperti itu diarahkan pada kasus wanita pemula atau pertama kali haid, bukan mimitian gitu. Artinya, bila hal itu terjadi pada wanita yang sudah mengalami haid sebelumnya, berarti berpengalaman haidnya, maka ia harus menunggu kebiasaan haid. Kalau kebiasaan haid 3 hari, maka ketika bersih pada tanggal 4, ia boleh mandi. Dan apabila belum melampaui kebiasaan haid, maka tidak diperbolehkan mandi. Tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan video berikutnya dalam jurus insyaallah warna dan warna darah yang berbeda-beda.
nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.